Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Untuk video kali ini, saya akan membahas Sagittarius Sisyphus dari anime Senseiya de los Canvas. Bagi teman-teman yang mau mensupport channel ini, bisa dengan subscribe dan juga mengaktifkan lonceng pemberitahuan, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai pembahasannya. Sisyphus berusia 29 tahun, ia berasal dari Yunani. Sisyphus adalah adik dari Leo Ilias, Sen emas yang dianggap pahlawan kala itu di Sanctuary. Sisyphus memiliki sifat lembut, berwibawa, dan bijaksana. Ia sangat dihormati di Sanctuary. Sisyphus adalah kandidat terkuat yang akan menjadi Paus Agung sebelum Sion. Ia bahkan ditunjuk langsung untuk memimpin para Sen saat Perang Suci berlangsung. Sisyphus saat masa pelatihan sangat dekat dengan Rasgado dan Aspros. Mereka bertiga mempunyai mimpi untuk menjadi Sen emas dan membawa kedamaian di Sanctuary. Saat usia 13 tahun, Sisyphus sudah ditunjuk sebagai calon pengguna klot emas Sagittarius. Hal tersebut salah satunya karena pengaruh kakaknya Ilias yang sangat dihormati oleh Sanctuary. Para Sen dan calon Sen sangat menghormati Ilias, sehingga di satu sisi menjadi beban yang cukup berat bagi Sisyphus agar bisa melampaui kakaknya. Banyak orang yang mencibir bahwa Sisyphus tidak akan jauh lebih baik dari kakaknya, sehingga kadang membuat Sisyphus menjadi tertekan ketika mendengar ucapan tersebut. Hanya Aspros dan Rasgado yang selalu mendukung Sisyphus yang tulus menjadi sahabatnya. Mereka bertiga pernah ditugaskan dalam misi yang sama. Paus Agung mengirimkan Sisyphus, Rasgado, dan Aspros menjadi tim bantuan. Namun mereka tidak boleh bergerak sebelum Sen yang diberi tugas datang. Pada saat itu, Sen emas yang diberi tugas adalah Ilias. Namun sebelum Ilias datang, para bandit muncul dan menyerang desa yang sedang dipantau Sisyphus, Rasgado, dan Aspros. Aspros melarang Sisyphus dan Rasgado untuk membantu, karena mereka hanya ditugaskan untuk berjaga, dan jika mereka melanggar itu termasuk pembangkangan terhadap perintah Paus Agung. Ditambah kekuatan mereka belum tentu bisa mengalahkan pemimpin para bandit. Namun Rasgado dan Sisyphus tidak mendengar nasihat Aspros. Mereka berdua akan turun dan menyelamatkan para warga yang diserang. Sisyphus dan Rasgado berhasil mengalahkan anak buah para bandit. Ini juga sebagai ajang pembuktian kepada Ilias bahwa Sisyphus bisa berguna dalam misi. Namun ketika berhadapan dengan bosnya, Sisyphus dan Rasgado dibuat sekarat. Hal inilah yang ditakutkan oleh Aspros. Untungnya Ilias datang tepat waktu dan menghabisi para bandit dengan kekuatannya. Aspros lalu membopong Sisyphus yang terluka parah. Ia kesal karena tindakan Sisyphus yang sembrono dan mencari muka di depan kakaknya. Perbuatan Sisyphus bisa saja membuat ia dan Rasgado tewas. Menurut Ilias, tindakannya kurang tepat karena Sisyphus salah mengartikan arah angin. Beberapa hari setelah misi selesai, Ilias menemani Sisyphus berlatih memanah. Meskipun Sisyphus selalu mengenai target, namun menurut Ilias itu belum cukup. Sisyphus harus mencoba memanah sambil menutup mata. Ia harus menggunakan instingnya dan menyatu dengan alam agar bisa mengendalikan angin. Sen emas Sagittarius adalah cahaya yang membawa rekan-rekannya, sehingga jika Sisyphus ingin menjadi penerus pengguna klot Sagittarius, ia tidak boleh kehilangan arah. Penjaga Oracle Delphos datang menemui Ilias dalam bentuk rusa. Ia melihat pelatihan yang diberikan Ilias kepada Sisyphus terlihat cukup sulit. Namun menurut pandangannya, Sisyphus akan menjadi Sen yang kuat di masa depan. Meskipun di satu sisi ia melihat wujud kegelapan Sisyphus, yang mana itu adalah ulah Hades dan Oneiros. Menurut Ilias, Sisyphus masih belum cukup kuat. Jika ia masih tidak berkembang, maka nanti di masa depan ia akan hancur. Ia hanya ingin Sisyphus menemukan jati dirinya dan tidak goyah menjalani hidup menjadi seorang Sen. Penjaga Oracle Delphos lalu memberitahu bahwa perubahan hidup Ilias akan segera terjadi. Jika ada informasi lagi, ia memberitahu Ilias. Kemudian ia pun pamit pergi. 1 tahun berlalu. Hari ini sedang diadakan ujian kelayakan untuk menjadi Sen emas Sagittarius. Kandidatnya tentu saja Sisyphus. Ujian ini disaksikan para Sen dan juga calon Sen. Cara lulus dari ujian ini adalah Sisyphus hanya perlu mendaratkan satu pukulan kepada lawannya. Namun lawan yang harus ia hadapi adalah Pisces Lugonis. Lawan Sisyphus terlalu kuat, hanya dengan tekanan kosmo ia terluka cukup parah. Lugonis mengakui kekuatan Sisyphus, namun itu belum cukup kuat untuk menjadi seorang Sen emas. Lugonis merasakan keraguan di diri Sisyphus. Jika niat Sisyphus mendapatkan klot hanya demi diakui Ilias, maka lebih baik Sisyphus mundur, ucap Lugonis. Seolah disulut amarahnya, Sisyphus membakar kosmonya. Meskipun ia menjadi Sen karena kakaknya, akan tetapi ia memiliki cara pandang yang berbeda. Ia membutuhkan klot Sagittarius untuk dirinya sendiri, menjadi Sen yang akan melindungi bumi. Sisyphus lalu melancarkan tinjunya dan berhasil mengenai walaupun akhirnya tubuhnya roboh. Sisyphus berhasil lolos ujian dan menjadi Sen emas Sagittarius di usia 13 tahun. Melihat adiknya telah menjadi Sen emas, Ilias masih tetap khawatir.
Ia memohon kepada Paus Agung untuk mengujinya langsung, agar ia merasa tenang nantinya. Paus Agung menyadari bahwa Ilyas sedang sakit dan kemungkinan nyawanya tidak lama lagi. Misi yang akan dilakukan Sisyphus adalah pergi menuju Oracle Delphos, di mana akan menemui penjaga Oracle dan meminta catatan ramalan perang suci agar Sanctuary bisa memutuskan pergerakan. Meskipun sedang menjadi seorang Sen emas Sagittarius, Sisyphus masih saja dicibir karena ia mendapatkan Cloud Sagittarius karena pengaruh kakaknya, sehingga membuat ia murung. Aspros dan Rasgado yang melihat Sisyphus mencoba menghiburnya bahwa Sisyphus memang layak mendapatkan Cloud Sagittarius. Mereka yang mencibir hanyalah pemalas yang memang tidak layak mendapatkan Cloud. Rasgado mengatakan akan segera menyusul mendapatkan Cloud emas Taurus. Aspros menasihati agar Sisyphus berhati-hati menjalankan misi pertamanya setelah menjadi seorang Sen, karena Oracle Delphos adalah tempat berbahaya di mana orang akan dimanipulasi kehidupannya. Aspros tidak suka dengan ramalan, ia lebih suka dengan takdir yang dirubah oleh diri sendiri. Sisyphus berterima kasih kepada Aspros atas perhatiannya, hanya Rasgado dan Aspros yang menerimanya dalam kondisi apapun. Mereka selalu ada untuk menguatkan. Sisyphus ingin membangun masa depan bersama Rasgado dan Aspros. Kemudian Sisyphus pamit untuk melaksanakan misi. Sisyphus sampai di sebuah hutan. Ia disambut oleh serigala putih yang bisa berbicara bernama Arkes. Ia melihat Sisyphus dipenuhi dengan kebaikan. Para hewan penjaga Oracle menyatukan jiwa mereka dengan alam sehingga dapat membaca masa depan. Ia lalu menanyakan apakah Sisyphus memiliki kekuatan untuk menerima kekuatan masa depan. Sisyphus menjawab iya. Arkes lalu mempersilahkan Sisyphus masuk dan mengikutinya. Rasgado dan Aspros ternyata sudah menunggu mereka. Mereka sudah menggunakan Cloud emas. Sisyphus kaget karena mereka ternyata dikirim untuk membantu Sisyphus. Namun sayangnya Aspros dan Rasgado yang ada di hadapan Sisyphus bagian dari ujian Oracle. Sisyphus lalu diberi 2 tinju sekaligus tepat di perutnya. Para tiruan mengatakan bahwa orang-orang di Sanctuary iri pada Sisyphus. Namun karena Sisyphus lemah tidak seperti kakaknya yang kuat, sehingga ia hanya akan menjadi sampah tak berguna. Lebih baik Sisyphus mati karena keberadaannya tidak diperlukan lagi oleh Sanctuary, ucap para tiruan. Sisyphus mendapatkan serangan combo secara bertubi-tubi sehingga membuatnya kewalahan. Namun Sisyphus bisa bangkit dan mengalahkan tiruan dengan jurusnya. Arkes kembali muncul. Ia memberitahu bahwa musuh yang Sisyphus lawan adalah ilusi yang diciptakan dari hatinya. Kemudian ia membantu Sisyphus sampai menuju Oracle. Di sana telah menunggu gadis penjaga dan Sisyphus yang memakai Cloud kegelapan. Ia adalah lawan selanjutnya Sisyphus. Menurut gadis penjaga Oracle, Sisyphus kegelapan adalah gambaran masa depannya yang ditelan kegelapan. Ia harus melawannya, jika tidak, ia tidak akan mendapat catatan Oracle perang suci. Sisyphus kegelapan kembali mengungkit kesalahan Sisyphus. Ia terus mencoba menekan Sisyphus dengan kesalahan-kesalahannya. Sisyphus kegelapan mengatakan bahwa Sisyphus harus mati sekarang juga, karena di masa depan tidak ada tempat untuknya. Sisyphus dan Sisyphus kegelapan bertarung dengan sengit, sehingga Sisyphus menutup matanya dan mencoba menyatu dengan alam seperti yang dikatakan Ilyas. Sisyphus lalu berteriak, meskipun di masa depan Aspros dan Rasgado tidak di sampingnya, ia akan memikul apa yang mereka lindungi, dan juga mimpi rekan-rekan barunya. Ia akan menjadi Sen yang mampu melindungi apa yang ia percayai oleh orang-orang yang ia cintai, dan tentunya melindungi masa depan. Dan jika di masa depan ia tersesat dalam kegelapan, ia akan bunuh diri sebagai bentuk permintaan maafnya kepada rekan-rekannya. Lalu Sisyphus melepaskan anak panahnya, dan Sisyphus kegelapan pun lenyap. Tidak lama berselang, Ilyas datang. Ia lalu bertanya apakah Sisyphus ingin pergi dari Sanctuary ke ujung dunia di mana tempat tersebut tidak ada suara dan tidak inginkan. Ilyas melihat masa depan Sisyphus. Jika ia tetap berada di Sanctuary, Sisyphus akan masuk ke dalam kegelapan. Ilyas tidak mau melihat itu terjadi. Maka jika Sisyphus memilih tetap tinggal, ia akan membunuh Sisyphus dengan tangannya sendiri. Sisyphus menolak karena ia sudah berjanji kepada Aspros dan Rasgado untuk menjadi Sen emas bersama-sama. Ilyas lalu menyerang Sisyphus dengan serangan lightning plasma berkali-kali. Sisyphus mulai sadar bahwa kakaknya tidak ragu untuk membunuhnya. Sisyphus melihat bahwa kakaknya adalah penguasa hutan. Alam seolah tunduk kepadanya. Ilyas kembali memperingatkan Sisyphus untuk yang terakhir kalinya. Jika Sisyphus masih bersikeras, ia harus merasakan kekuatan indera kedelapannya. Sisyphus tetap menolak. Ia membakar kosmonya. Keteguhan Sisyphus tetap ingin berada di Sanctuary bersama teman-temannya, membangun dunia dengan tangan mereka. Sisyphus ingin melindungi dan hidup bersama teman-temannya. Sisyphus memusatkan kosmonya di tinjunya. Jika ini menjadi perpisahan dengan kakaknya, ia benar-benar sudah siap.
Saat tinjunya hampir sampai di wajah Ilyas, ia melihat darah dari mulutnya, dan Sisyphus mengurangi kekuatan tinjunya. Mereka pun bertabrakan. Sisyphus menangis sejadi-jadinya karena melihat kondisi Ilyas yang sedang sakit parah. Tujuan sebenarnya Ilyas menguji Sisyphus adalah untuk melihat seberapa besar tekad Sisyphus agar tidak terjatuh ke dalam kegelapan. Kini ia tidak khawatir melihat Sisyphus menjadi seorang sen emas. Sisyphus tidak ingin kehilangan Ilyas karena ia adalah pahlawan di Sanctuary dan Sisyphus masih membutuhkan Ilyas. Ditambah perang suci akan segera terjadi. Namun penyakit Ilyas tidak lama lagi akan merenggut nyawanya. Akan tetapi ia tetap berencana ikut dalam perang suci dalam bentuk yang berbeda. Tidak lama berselang, wanita penjaga Oracle datang dan memberikan catatan masa depan perang suci. Itu adalah sebuah gambar kota kecil di Italia, tepat lahirnya Athena dan lahirnya Hades. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.